Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, guys, hari ini kita akan membahas atau akan mempelajari materi tentang iman kepada kodo dan kodar. Nah, sekarang rukun iman itu ada 6. Nah, rukun iman keberapakah kodo dan kodar ini? Ayo, masih ingat nggak? Jangan sampai lupa ya. Atau jangan sampai kamu nggak tahu. Harus tahu bahwa bahwa iman kepada kodo dan kodar itu merupakan rukun iman yang ke-6. Betul, sip. Ibu yakin kalian semuanya udah tahu. Nah, sekarang kita akan bahas. Mungkin tidak ada yang asing lagi di antara kalian semua pasti sering dengar apa itu kodo, apa itu kodar. Jadi kita merefresh, kita mengingatkan kembali atau memanggil kembali ingatan yang telah kamu lama simpan. Kita bahas lagi sekarang. Nah, pertama, iman kepada kodo dan kodar Allah itu artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu memiliki kodo dan kodarnya, gitu ya. Itu pengertian dari iman kepada kodo dan kodar. Nah, sekarang kodo itu apa? Kodo itu artinya ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman di mana sebelum adanya alam semesta ini. Jadi Allah sudah memiliki ketetapan sebelum bumi ini, alam semesta ini diciptakan. Itu namanya kodo. Kemudian kodar. Kodar itu adalah kekuasaan Allah dalam memutuskan sesuatu. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu namanya kodar. Kalau kodo itu artinya ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar adalah kekuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Oke, fix ya itu artinya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jadi, salah satu contoh dari pengertian kodo dan kodar ya, bisa kamu lihat di buku paket halaman 127. Nah, jadi sebelum alam semesta ini diciptakan atau sejak zaman azali, Allah itu sudah punya ketetapan akan menciptakan khalifah. Nah, itu namanya kodo. Ya, itu namanya kodo. Nah, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Kemudian setelah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menciptakan Siti Hawa, yang akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu menikah, memiliki keturunan sampai kita saat ini. Nah, itu adalah kodar. Kekuasaan Allah lah yang hanya mampu menciptakan Adam, kemudian Hawa, sampai beranak pinak, sampai cucunya, cicitnya, sampai kita saat ini. Itu namanya kodar. Gitu, jelas ya? Insya Allah mudah-mudahan contohnya jelas dan mudah dipahami oleh kalian. Nah, sekarang kita akan bahas ke macam-macam kodar atau macam-macam takdir nih, macam-macam takdir Allah. Kalau takdir itu berarti artinya itu Allah sangat berkuasa untuk menentukan sesuatu. Itu namanya takdir. Nah, takdir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, takdir mubrom, kemudian yang kedua itu adalah takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu artinya jadi kekuasaan Allah dalam menetapkan sesuatu dan sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Tidak bisa dirubah, itu sudah pasti terjadi. Nah, itu namanya takdir mubrom. Contohnya adalah kita terlahir di dunia ini sebagai laki-laki atau perempuan. Itu kan kita nggak bisa pilih ya. Kemudian untuk kita terlahir ke dunia aja, kita nggak memilih untuk dilahirkan. Itu adalah kekuasaan Allah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berkuasa untuk
melakukan itu. Kemudian, pernah nggak kamu punya cita-cita, nanti aku mah kalau lahir pengen jadi anaknya Pak Jokowi aja, biar jadi anaknya presiden. Kan nggak bisa ya. Atau yang lagi rame misalnya, ya Allah, aku sebenarnya pengen banget terlahir sebagai Rafathar. Nah, anaknya Raffi Ahmad, anak Sultan. Itu kan kita nggak bisa pilih kan, semuanya sudah terjadi karena itu adalah sudah menjadi keputusan Allah, itu kekuasaan Allah untuk tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kita terlahir di dunia ini berkulit putih atau berkulit hitam, itu juga merupakan contoh dari takdir mubrom, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu adalah ketetapan Allah di mana manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar atau mengupayakan untuk mencapai takdir itu. Ulangi lagi. Jadi takdir mu'alak itu adalah ketetapan Allah di mana manusia masih diberikan kesempatan untuk berikhtiar di dalamnya, gitu. Ikhtiar itu artinya berusaha. Itu namanya takdir mu'alak. Pengertiannya seperti itu. Tapi enaknya langsung kita contohin aja ya. Contohnya, pengen pinter. Nah, kalau ingin pintar berarti harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar atau berusaha. Rajin belajar, kemudian serius belajarnya. Banyak hal yang harus dilaksanakan untuk menjadi pintar, ya kan? Kemudian ingin kaya. Nah, itu juga bisa diusahakan. Maka kita harus giat berusaha supaya giat bekerja supaya menghasilkan banyak uang supaya menjadi orang kaya gitu. Kemudian contoh berikutnya ingin langsing, ingin kurus. Berarti harus berusaha untuk merubah pola makan supaya jadi lebih sehat sebetulnya ya, lebih sehat. Mungkin kalau pandangan orang sehat itu kurus, setiap orang pandangannya berbeda. Ada yang bilang ya nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Nah, itu macam-macam. Jadi masih bisa diusahakan atau diikhtiarkan. Ingin sehat, nah ingin sehat juga sama, itu bisa diikhtiarkan. Gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, gitu ya. Itu adalah contoh dari takdir mu'alak dan takdir mubrom. Nah, sekarang Ibu pengen membacakan salah satu dalil nakli tentang kodo dan kodar, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu. Nah, ini sangat sangat relevan dengan yang tadi baru saja Ibu contohkan. Jadi di sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kata Allah, jadi misalnya ada suatu kaum atau orang ya, Allah itu tidak akan merubah keinginan orang itu kalau orang itu tidak merubah dirinya sendiri. Gitu. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan merubah dia. Sekeras apapun usaha dia untuk berubah itu tidak akan terlaksana karena Allah Maha Kuasa. Nah, ini jelas banget. Jadi kalau misalnya memang kita ingin menjadi anak yang pinter, terus kamu bilang, ya udahlah, gue pengen jadi anak pinter, gue serahin aja lah sama Allah. Kan Allah Maha Kuasa.
tanpa kamu berikhtiar itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Isi dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Tetap kalau kamu ingin menjadi anak yang pintar ya kamu harus berusaha. Kalau kamu ingin menjadi sehat ya kita juga harus berusaha menjaga kesehatan kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kata Allah, kamu mau berusaha sekeras apapun, kalau Allah sudah berkehendak, itu tidak akan bisa dirubah. Gitu. Jadi itu adalah gambaran bahwa betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu sangat berkuasa atas segala sesuatu termasuk diri kita sendiri. Maka kita sebagai hambanya, kita harus menjaga yang telah Allah berikan. Gitu. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berikhtiar. Ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Tuh. Kalau misalnya kita sudah berikhtiar, ternyata tidak sampai, jangan terlalu kecewa, karena itu sudah Allah putuskan seperti itu. Kita harus selalu bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita memang targetnya 10, ketika kita berusaha nyampe ke 9, nah kita harus bersyukur, alhamdulillah, berarti memang itu yang terbaik untuk kita. Jadi sebetulnya pesannya itu sih yang ingin disampaikan kepada kita. Kita nggak boleh seuzon sama Allah, kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah, apapun yang terjadi, kita harus pandai mencari hikmahnya, kemudian kita harus pandai mensyukurinya. Oke, nah sekarang pengen Ibu bahas kaitannya dengan kejadian yang terjadi belakangan ini, khususnya di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di berita ya, saat ini Indonesia ini tengah dilanda beberapa musibah. Belum lama pesawat jatuh. Kemudian setelah itu ada lagi gunung meletus, kemudian banjir, kemudian longsor. Itu adalah semua peristiwa-peristiwa belakangan ini yang sedang terjadi. Jadi, guys, itu semua adalah kehendak Allah. Itu semua atas kekuasaan Allah. Jadi itu udah kehendak yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita harus ambil hikmahnya. Kita pelajari kira-kira apa nih salah kita sebagai hamba Allah itu apa, kita perbaiki. Kemudian setelah kita melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita seperti ini, kemudian kita harus berbuat apa. Kalau memang sekarang musim hujan, terjadi banjir, maka kita harus introspeksi, saat ini kita memang tidak terdampak, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur, alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita harus juga menjaga alam kita, menjaga segala sesuatu yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus mencintai alam kita. Kita harus jaga semuanya supaya semuanya seimbang. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, bukannya kita berkeluh kesah, bukannya kita marah, ya Allah apa-apaan ini? Takdir macam apa ini misalnya, itu tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai muslim. Kita adalah orang yang beriman. Beriman itu artinya kita percaya. Apa yang kita percayai? Yang kita percayai adalah bahwa Allah itu sangat berkuasa, Allah itu sangat hebat, Allah itu sangat mudah untuk melakukan apapun terhadap diri kita, untuk bumi semuanya. Maka kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Di samping itu kita tetap berikhtiar menjaga titipan Allah. Nah, mudah-mudahan dari segala peristiwa yang terjadi, yang terdampak, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kemudian segera dipulihkan kembali menjadi lebih baik. Nah, untuk kita yang memang tidak terdampak, mari kita pandai-pandai bersyukur. Kemudian kita juga sebisa mungkin kita bantu korban yang terdampak. Kemudian kita juga harus lebih introspeksi diri untuk menjaga diri kita dan lingkungan sekitar kita. Mungkin itu ya anak-anak yang bisa kita bahas. Kemudian satu lagi yang Ibu lupa, kematian. Nah, kematian itu adalah salah satu contoh dari takdir mubrom yang sudah Allah tentukan. Jadi tidak bisa diusahakan. Kalau misalnya kamu takut mati, kamu mau lari kemanapun, mau berusaha seperti apapun, kalau kata Allah mati ya mati. Gitu. Sudah ditentukan oleh Allah.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah mari kita isi waktu sehat kita sebelum sampai ajal kita tiba, karena kan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Sebetulnya kalau dianalogikan, kita itu sedang mengantri untuk mati. Cuman masalahnya kita nggak tahu nomor antrian keberapa kita saat ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang tadi, kita isi dengan hal-hal yang baik sebagai hamba Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Itu ya, anak-anak, mudah-mudahan materinya bisa dipahami mengenai kodo dan kodar. Nah, tugas kalian adalah dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, yang sudah kita bahas bersama, Ibu minta kalian tuliskan hikmah dari materi ini yang kalian dapatkan secara pribadi ya. Silahkan kalian tuliskan hikmah yang kalian dapatkan, tulis di kolom komentar di video ini, diawali dengan nama ya. Misalnya nama Mulki, hikmahnya adalah ini. Boleh kalian bebas hikmahnya apa aja menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti Ibu tunggu hikmah yang kalian share di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.